masturbasi itu termasuk jenis zina tangan, dan itu juga merupakan satu dosa. Di samping dosa juga merusak diri, karena bagaimanapun juga dia akan mengurangi kemampuan daya pikir seseorang. Maka agama memberikan jalan keluar. Pesan Nabi, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Hai para pemuda, kata Nabi, barang siapa di antara kamu yang sudah bisa ba'at, yang sudah mampu ba'at. Ba'at itu artinya memberikan nafkah, baik nafkah zahir maupun nafkah batin. Falyatazawwaj, maka hendaklah dia kawin. Jadi yang maksud ba'at ini ya nafkah zahir, ya nafkah batin. Kita kadang-kadang cuma bisa ngasih nafkah batin saja sudah merasa pokoknya kan saya sanggup untuk kawin, lalu kawin tanpa kehilangan, dengan kehilangan pertimbangan. Saudara-saudara, wa in lam yastati, adapun kalau dia belum mampu, fa alaihi bisyam, hendaknya dia banyak puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu akan merupakan benteng jangan sampai orang memperturutkan hawa nafsunya. Andai kata puasa belum hobi, banyaklah olahraga para pemuda, para remaja. Karena dengan olahraga, pemikiran untuk memperturutkan hawa nafsu agak sedikit terkendali dan energi tersalurkan dalam bentuk yang positif. Pendeknya kreatif, banyak kegiatan. Ini pesan Imam Syafi'i tepat itu. Kata beliau, inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduh in sala toba wa illam yajri lam yatib. Aku melihat air kalau diam rusak, tapi kalau dia mengalir jernih. Air kalau ngendap nggak ngalir, nyamuk nyarang di situ, bisa jadi sumber penyakit. Manusia hidup begitu. Kalau nggak punya kegiatan, nggak kreatif, kerjanya cuma delohom, ayam-ayam, akhirnya jadi ngerusak. Ngomongin orang, Jano ngapa? Ano. Kebangetan nggak ngapa-ngapain, orang aja dipontenin. Orang diomongin, lahirlah namimah, lahirlah ghibah. Saudara-saudara, air itu kalau ngendap ada aja yang nyarang. Tapi kalau dia ngalir, orang ada kesibukan, insya Allah dia tidak akan jatuh kepada sesuatu yang bisa mengundang dosa. Isilah waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, karena hidup ini singkat dan tidak berjalan mundur ke belakang. Mundur hancur, berhenti diinjak orang. Sekali melangkah, jangan surut mundur ke belakang. Homoseks terlepas dari penyakit kejiwaan. Sekarang ini kan sudah ada persatuan kaum gay katanya, meminta perlakuan yang sama dan agar dibolehkan kawin sesama mereka. Secara manusiawi boleh, secara manusiawi kita hargai mereka. Tapi dari kacamata agama ini jelas merupakan penyimpangan, dan penyimpangan merupakan suatu dosa terlepas dari pertimbangan manusiawi. Jangan karena terlalu memperturutkan suara manusiawi lalu kita mengesampingkan agama. Termasuk lesbian, wadon karo wadon. Kalau homo itu kan lanang karo lanang katanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini bukan penyakit baru. Liwat, homoseks sudah dikenal dari zamannya Nabi Lut, laki dengan laki. Lesbian dari zaman istrinya Nabi Lut. Terlepas dari penyakit kejiwaan, dari segi agama ini merupakan penyimpangan dan merupakan dosa yang besar. Yang kelima, yang termasuk jajaran dosa kelas kakap, qazful mu'minina wal mu'minat, menuduh orang mukmin yang baik-baik, laki atau perempuan, melakukan perbuatan zina sehingga hancur namanya di masyarakat. Ini merupakan satu perbuatan dosa yang sangat besar dan sangat dimurkai oleh Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu tentang masalah ini, kalau memang tidak ada saksi, jangan sembarang kita enteng lidah menuduh orang lain berbuat zina, menuduh orang lain berbuat serong. Dosanya kelewat besar di dalam kehidupan. Karena apa? Mencari harga diri itu berat, memelihara kehormatan diri jauh lebih berat. Satu kali orang dihancurkan namanya di masyarakat, dia akan terisolir jadinya.
Oleh karenanya, berlindung kita kepada Allah, jangan sampailah dihinggapi oleh sifat ini. Karena sentimen kita kepada seseorang, karena hasad kita kepada seseorang, tidak senang melihat orang lain lebih maju, lalu lidah ini seenaknya saja mengucapkan kata. Padahal sanksi dan resikonya sangat besar. Yang kita tuduh barangkali mendapat pahala dari Allah. Kita sendiri yang menuduh tanpa saksi, tanpa alasan yang benar, mendapat dosa yang sangat besar. Saudara-saudara, memang kadang-kadang aneh dalam hidup ini. Seorang pelacur biasanya bisa menjaga mulutnya di masyarakat, kata-katanya baik, sopan. Kenapa? Karena mulut yang satu sudah tidak terjaga. Kita kadang-kadang kehormatan bisa kita jaga, tapi mulut tidak terkontrol. Ngomong saenake dewe, bikin orang mangkel, kesal, fitnah sana, fitnah sini, menghancurkan nama baik orang, ngomongin yang macam-macam. Bagai-bagai macamlah caranya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Jadi dengan demikian, menuduh orang lain berbuat zina, sedangkan orang itu tidak pernah melakukannya, ini termasuk satu dosa yang sangat besar di dalam kehidupan ini. Yang keenam, al-aqu bil walidain, durhaka kepada ibu bapak. Seorang anak, bagaimanapun banyak nilai ibadahnya, banyak kebaikan di masyarakat, menyandang berbagai macam gelar, pangkat dan jabatannya tinggi, tapi kalau sudah durhaka kepada kedua orang tuanya, alamat hidup tidak lagi membawa keberkahan. Dan itu dosa yang sangat besar. Sampai Nabi sabdakan, ridho Allah ada di dalam keridhoan ibu bapak, murka Allah pun ada di dalam kemurkaan ibu dan bapak. Walaupun belum tentu setiap kita orang tua, tapi yang jelas setiap kita adalah anak. Dan setiap anak punya ibu dan bapak. Jangan sampai kacang lupa kepada kulitnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, durhaka kepada ibu bapak merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Apalagi ibu yang telah melahirkan kita, bahkan mengandung kita. Begitu juga bapak yang telah berusaha peras keringat banting tulang untuk mengasuh membesarkan kita. Tidak ada perbuatan baik yang kita lakukan untuk bisa menebus kebaikan daripada ibu dan bapak kita. Setidaknya kalau belum bisa berbuat baik kepadanya, kepada keduanya, janganlah menyakiti hati keduanya. Itu saja dulu yang harus dijaga. Kadang-kadang sudah berbuat baik enggak, nyakitin melulu. Sudah nyenangin belum bisa, saban sehari nyakitin saja. Padahal kedua orang tua itu doanya manjur, sebagaimana sumpahnya juga bisa jadi kenyataan. Dan sering bahkan menjadi kenyataan. Sampai ibu bapak sudah wafat, sudah meninggal sekalipun, kewajiban berbakti masih harus terus dilakukan oleh seorang anak. Lalu yang ketujuh, at-tawalli yaumaz zahfi, berpaling pada hari pertempuran. Orang sedang sibuk-sibuk menghadapi musuh, maksudnya berjuang membela agama ini, dia lari menyelamatkan diri. Pengecut, mental munafik. Ayo, kalau demi agama, mari kita maju ke depan. Allahu Akbar. Yang besar Allah, yang lain kecil semua. Maju. Orang lain maju serentak, dia mundur jauh ke belakang. Mental munafik, mental calo istilah sekarang ini. Oh, itu calo, mental calo. Tuhan gedek banget itu. Coba